2023-02. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan baik individu maupun komunitas. Terlalu sering promosi digunakan dalam konteks promosi kesehatan dikaitkan dengan penjualan dan periklanan, dan dipandang sebagai pendekatan propaganda yang didominasi oleh penggunaan media massa. Ini merupakan promosi dalam konteks kesehatan. Kami mengartikan sebagai memperbaiki kesehatan, memajukan, mendukung, mendorong, dan menempatkan kesehatan lebih tinggi pada agenda perorangan maupun masyarakat umum. Misi promosi kesehatan. Satu, memberdayakan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, baik melalui pendekatan personal, keluarga, organisasi, dan gerakan masyarakat. Dua, dirinya suasana sebagai yang berlaku bersih dan sehat di masyarakat, mengadvokasi para pengambil keputusan dan penentu kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan dalam rangka yaitu mendorong developmentnya kebijakan dan peraturan undang-undang kesehatan, mengintegrasi promosi kesehatan, khususnya pemberdayaan masyarakat dalam protokol kesehatan, meningkatkan kemitraan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM, meningkatkan investasi dalam promosi kesehatan, khususnya dan dalam bidang kesehatan pada umumnya. Promosi kesehatan pada tatanan keluarga rumah tangga, 4 promosi kesehatan pada tatanan sekolah, 5 promosi dari tempat kerja, 6 promosi tempat umum, 7 ruang lingkup berdasarkan tingkat pelayanan. Sasaran promosi kesehatan penting bagi aktivitas promosi kesehatan ditekankan pada perkembangan dan kemajuan program promosi kesehatan. Secara bersamaan, sasaran promosi kesehatan adalah mengubah perilaku individual dan gaya hidup, meningkatkan hubungan sosial dan support, mengembangkan program pemberdayaan kesehatan komunitas, dan memberi kewenangan anggota komunitas untuk terhadap perilaku kesehatan komunitas. Penggunaan media pendidikan atau promosi kesehatan adalah semesta atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator melalui media cetak, elektronika, dan media luar. Ini secara dapat meningkatkan pengetahuan. Diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatan. Berikut jenis media promosi kesehatan. Pertama, media cetak, yaitu media statis yang mengedepankan pesan visual. 2. Poster adalah helai kertas atau papan yang berisikan gambar-gambar yang sedikit dengan kata-kata. Kata-kata dalam poster harus terus artinya, tepat pesannya dan dapat dengan mudah dibaca. 3. Laptop adalah selembar papan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti, dan gambar-gambar yang sederhana. 4. Spanduk adalah media promosi yang berupa kain atau bahan lainnya dicetak dengan pesan, gambar, atau informasi. Spanduk sering digunakan untuk menggunakan produk, acara, kampanye, atau layanan tertentu. 5. Baliho adalah media promosi yang digunakan untuk mengiklankan produk atau jasa atau memberitakan informasi kepada masyarakat. Baliho juga dikenal sebagai papan reklame atau billboard. Contoh kasus yang pertama, di sebuah kabupaten, kejadian demam berdarah meningkat drastis akibat adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Banyak warga yang tidak melakukan pemberantasan sampah dan permohonan cukupnya 3M, menguras, menutup, dan mengatur. Tujuan utama promosi kesehatan dalam konteks ini adalah A. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan PSN secara rutin untuk mencegah berdarah. B. Memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat tanpa edukasi tentang pencegahan penyakit. C. Mengandalkan tenaga medis sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam menurunkan angka demam berdarah. D. Menyediakan obat gratis bagi penderita demam berdarah tanpa adanya upaya pencegahan.
E. Menghukum masyarakat yang terkena demam berdarah karena dianggap tidak menjaga kebersihan lingkungan. Jawabannya itu A, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan PSN secara rutin untuk mencegah demam berdarah. Salah satu tujuan utama promosi kesehatan adalah mencegah penyakit dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Menswadayakan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan gerakan di segala bidang dan sektor kehidupan. Tujuan pemberdayaan masyarakat: 1. Menekan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat. 2. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan koordinasi diri dan lingkungan di sekitar dengan baik. 3. Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka dalam memiliki kehidupannya. 4. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi serta mencari solusi terhadap. 5. Menciptakan lingkungan etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan. Adapun prinsip upaya masyarakat tentang kerjasama dan partisipasi. 2. Demokratis. 3. Minat dan kehidupan. 4. Keragaman budaya. 5. Belajar dan berbicara. Strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah seluruh upaya untuk mendorong dalam memotivasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat tentang adanya potensi yang dimiliki serta sebagai upaya yang terus-menerus dalam pengembangannya. Jenis upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui perkembangan UKBM. UKBM adalah upaya kesehatan yang dilaksanakan, dibentuk, dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan daerah-daerahnya. UKBM dapat berupa 1. Posyandu, 2. Pondok pesantren desa, 3. Sarana penanggulangan kedaruratan kesehatan seperti rumah berbagai transit bagi ibu dan hendak bersalin. 4. Sarana yang penanggulangan penyakit dan wabah seperti pos malaria desa atau polmades, pos TB desa, kader surveillance desa dan lain-lain. 5. Warung obat atau taman obat keluarga atau bebas. 6. Sarana penyihatan di lingkungan seperti pompa sampai air atau pompa air, operasi jamban dan lainnya. Indikator pemberdayaan dan masyarakat menghargai sistem seperti pendanaan indikator yang mencapai pemberdayaan menuju sebuah operasi. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara nasional, maka perlu diketahui berbagai indikator pemberdayaan yang lebih dulu menunjukkan seseorang atau komunitas sudah berdaya. Dengan cara ini, kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan selesai diberikan, segera upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja baru sasarannya perubahan masyarakat kelompok miskin yang perlu dioptimal. Untuk menangkap pemberdayaan masyarakat, Beliau Sukarto, saya sangat setuju dalam menjalankan tahapan pemberdayaan masyarakat satu pertama yaitu persiapan, kajian, perencanaan alternatif program, formalisasi dan aksi, implementasi program, evaluasi dan bangkit program kasus desa kasus kegiatan keberhasilan strategi pemberdayaan masyarakat dalam A. Penguatan SDM, B. Penyalahgunaan SDM, C. Penguatan permodalan, D. Manajemen sarana, dan E. Para pelaku usaha pembangunan. Jawabannya A. Penguatan SDM.
Berdasarkan kasus di atas, merupakan keberhasilan strategi pemberdayaan masyarakat dalam penguatan sumber daya manusia, yakni perhatian terhadap sumber daya manusia menjadi prioritas, sehingga pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan organisasi. SDM ini merupakan